Ibrani pasal 10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki status yang baru di hadapan Tuhan. Ya, dulu kita berstatus sebagai orang berdosa. Tetapi sekarang status kita adalah orang yang dibenarkan. Dulu status kita adalah seteru Allah, musuh Allah. Tetapi sekarang kita adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Dulu kita adalah orang yang harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya dan telah diselamatkan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Satu pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karya Kristus di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia rela datang ke dalam dunia dan kemudian mati ganti kita di atas kayu salib, menerima hukuman dosa yang seharusnya kita yang menerimanya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembaruan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang akan berproses di dalam kehidupan kita selanjutnya. Tetapi ketika Allah membaharui kehidupan kita, maka Ia mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Artinya bahwa sekarang kita ada di dalam satu perjanjian di mana kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, diselamatkan oleh karya Kristus, dan Allah itu menjadi Tuhan kita, menjadi penguasa dalam kehidupan kita, menjadi pemilik kehidupan kita, menjadi yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Dan itu berarti setiap hal dalam kehidupan kita mestinya adalah hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Allah lah yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa, yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang menaruh firman-Nya, hukum-Nya untuk kita taati di dalam hati kita, di dalam akal budi kita, sehingga kita boleh semakin mengerti kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita akan upayakan dan perjuangkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam minggu-minggu Adventus ini, ketika kita menantikan, maka kita menantikan dengan pengharapan
akan penggenapan firman Tuhan yang akan secara sempurna memulihkan dan membarui kehidupan kita suatu saat kelak. Yang kita perlu upayakan di dalam kehidupan kita sekarang adalah terus berjuang dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita mau menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita adalah umatnya, Dia adalah Tuhan kita. Karena kita adalah orang yang diselamatkan dan Ia adalah juru selamat kita. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang sudah dibebaskan, sudah merdeka. Allah berkata bahwa Ia sudah melupakan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita sudah dibarui, kita sudah dipulihkan. Maka marilah kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan status kita sebagai orang yang telah dibarui dan dipulihkan itu. Kita tadi tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita berjuang untuk hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita bergumul, kita berjuang di dalam pengharapan bahwa kegenapan janji Tuhan, firman Tuhan itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi sempurna, betul-betul sama seperti Kristus pada suatu waktu kelak. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, namanya perjuangan itu memang membutuhkan ketekunan. Namanya perjuangan memang mungkin harus membayar harga. Namanya perjuangan memang harus membutuhkan usaha. Tetapi baiklah kita meminta kekuatan dari Tuhan dan mengingat selalu bahwa Allah sudah bekerja, berkarya, memulihkan, membarui kehidupan kita. Maka baiklah kita mengisi kehidupan yang dipulihkan itu dengan terus berjuang sambil menanti dengan penuh pengharapan akan kegenapan janji-janji Tuhan, penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau membarui dan memulihkan kehidupan kami. Dan kami rindu bahwa Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami terus Engkau mampukan untuk berjuang, untuk membangun hidup kami sesuai dengan status kami sebagai orang yang telah dibarui dan dipulihkan oleh Kristus. Sambil kami terus bertekun menanti dengan penuh pengharapan penggenapan firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.